Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, berikan kami hikmat untuk dapat mengerti apa kata firman-Mu. Kami rindu untuk Engkau menyingkapkan firman-Mu bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam Mazmur pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Allah lah yang telah menetapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita umat manusia. Allah yang telah memilih anaknya Yesus Kristus bagi kehidupan kita seorang yang percaya kepadanya. Supaya melalui kehidupan Yesus Kristus, saudara dan saya bukan saja menerima keselamatan, tetapi kita menerima satu kehidupan di mana kehidupan yang lama kita, kehidupan yang semula diberikan oleh Tuhan bagi kita, itu dikembalikan bagi kehidupan saudara dan saya. Kita manusia tidak bisa menolak apa yang Allah telah tetapkan bagi kita. Kita harus menerima itu dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini lewat bacaan Mazmur 2, raja-raja dunia bersepakat untuk mereka akan melawan Tuhan. Dan waktu mereka ingin melawan Tuhan, di sini mereka melawan Tuhan bukan mereka menentang Tuhan, tetapi mereka melihat apa yang terjadi itu seolah-olah mereka punya kemampuan untuk bisa melakukan perlawanan terhadap Allah. Dan dikatakan waktu Allah melihat seolah mereka menentang Dia, Allah tertawa. Dikatakan pada ayatnya yang keempat, Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Artinya Tuhan ingin menyatakan kepada mereka kalau Dia adalah Allah yang berdaulat. Dialah yang mengangkat raja dan menurunkan raja. Dialah yang menetapkan siapa yang menjadi raja. Dan dikatakan bahwa Dia telah mengangkat raja bagi dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Ini gambaran bagi kita yang akan terjadi nanti di perjanjian baru setelah Kristus itu lahir. Apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, yang disampaikan oleh pemazmur ini akan nyata bagi kehidupan kita orang percaya. Kalau Yesus Kristus, Dia adalah Raja yang ditetapkan Allah di Sion. Dia adalah putra Yesus Kristus yang diangkat menjadi Raja bagi kehidupan dunia ini. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, lewat apa yang kita baca saat ini menjadi catatan bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita orang yang percaya, yang memiliki Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk membangun kesadaran kita kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Saudara dan saya tidak bisa memprotes apa yang Allah lakukan bagi kita. Saudara dan saya tidak bisa menentang apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Tugas kita yaitu kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu di dalam kedaulatan Tuhan. Contoh, ketika kita diperhadapkan misalnya dengan situasi-situasi yang sulit, yang menakutkan, kita tidak bisa bilang, Allah kenapa ini harus terjadi dalam hidup kita? Atau kita menentang, saya tidak mau masalah ini terjadi dalam hidup saya. Tugas saudara dan saya bersyukur lewat apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Artinya Dia tidak mencobai kita, tapi Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Saudara dan saya bisa melihat Dia, mengakui Dia sebagai Allah yang berdaulat di dalam kehidupan umat manusia. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari ini mari kita belajar untuk terus melihat Allah yang kita sembah sebagai Allah yang berdaulat, sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Allah yang melakukan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini karena Dia punya kedaulatan itu. Tugas saudara dan saya mari kita belajar ketika kita punya kesadaran Allah yang berdaulat. Saudara dan saya menjalani hari-hari hidup kita
Kita harus belajar untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang telah Dia kerjakan dalam hidup kita, mari kita bangun kesadaran kita. Apa yang telah Dia berikan bagi kita, mari kita belajar untuk bersyukur. Karena Allah tidak pernah merancang hidup saudara dan saya untuk ada di dalam kecelakaan. Tapi Dia merancang hidup saudara dan saya ada di dalam sukacita dan damai sejahtera. Firman Tuhan sekali lagi mengajak, mengingatkan saudara dan saya, kalau Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia yang mengangkat raja, Dia menurunkan raja. Dia yang bisa melakukan apa saja dalam kehidupan kita manusia. Kita tidak boleh menentang Dia, kita tidak boleh marah lewat situasi keadaan yang kita alami, tapi mari kita belajar untuk melihat Dia sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, saudara dan saya tidak akan pernah menjadi orang-orang yang putus asa. Kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan mengeluh karena situasi dan keadaan, tapi kita akan melihat kalau Allah sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam menjalani hari hidupmu di hari ini. Bangun kesadaranmu, Dia Allah yang berdaulat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu ya dan amin bagi kehidupan kami semua. Biarlah kami yang membangun kehidupan percaya kami kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk terus membangun kesadaran kami kalau Allah yang kami sembah adalah Allah yang berdaulat. Ajari kami untuk kami terus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ajari kami untuk kami tidak berbantah, kami tidak menentang Allah, tapi kami akan terus melihat kalau Allah sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kami, sehingga kami menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.